wanita, dan tato. Tiba-tiba belakangan ini ramai diperbincangkan. Pro dan kontra soal wanita bertato sontak kembali menyeruak pasca artis Olla Ramlan dikabarkan menghapus semua tato di tubuhnya dengan operasi laser. Konon, hal itu dilakukan Olla demi memenuhi syarat pernikahan dari sang calon suami Muhammad Aufar Hutapea. Mengapa tato seolah menjadi masalah besar yang bisa menggagalkan rencana pernikahan? Benarkah Aufar hanya mau menikahi Olla jika sang kekasih sudah bersih dari tato? Mungkinkah lantaran salah satu tato di tubuh Olla bertuliskan nama mantan suaminya Alex Tian? Olla Ramlan bukan hanya satu-satunya artis wanita yang menghias tubuhnya dengan tato. Sederet artis wanita lainnya seperti Nikita Mirzani, Melanie Subono, Cinta Penelope atau Sheila Marcia tanpa ragu-ragu kerap memamerkan tato mereka di hadapan publik. Tato yang dulu identik dengan preman kini telah menjelma menjadi tren, termasuk bagi kaum hawa. Meski masih dibayang-bayangi kontroversi. Sebagian menganggap tato sebagai karya seni, namun sebagian menganggapnya identik dengan sosok sangar dan urakan. Tidakkah Olla Ramlan atau Nikita Mirzani khawatir bakal dicap perempuan nakal oleh masyarakat gara-gara bertato? Apa sebenarnya yang membuat artis-artis wanita itu rela merasakan sakit dan pedih saat jarum tato menembus kulit mulus mereka? Apa kabar pemirsa? Hadir mengungkap fakta terkini tanpa sensasi. Selama 30 menit ke depan, Ghost Hot akan mengajak Anda melakukan investigasi guna menelusuri kebenaran kabar-kabar dunia selebriti. Bersama saya Dini Oncel, semuanya akan kita ulas tuntas dalam Ghost Hot. Pria bertato mungkin sudah dianggap biasa, namun wanita bertato sepertinya dianggap belum biasa. Barangkali dengan alasan ini pula, artis dan presenter Olla Ramlan rela menghapus tato di bagian tubuhnya demi calon suaminya Muhammad Aufar Hutapea. Konon kabarnya, Aufar dan keluarga besarnya menjadikan pasal penghapusan tato menjadi prasyarat wajib jika Olla ingin menjadi istri Aufar. Tapi benarkah ini ia lakukan semata-mata demi cinta? Bukankah dulu dengan alasan demi cinta juga Olla mentato yang salah satunya mengukir nama suami pertamanya Alex Tian di salah satu bagian tubuh paling pribadi? Fenomena artis wanita bertato belakangan kembali mencuat. Semua bermula dari pengakuan presenter Olla Ramlan yang mengaku sedang menghapus tato di tubuhnya. Konon Olla rela menjalani operasi laser untuk menghilangkan seluruh tato atas permintaan calon suaminya Aufar. Aufar disebut-sebut mensyaratkan penghapusan tato sebagai syarat jika Olla ingin dinikahinya. Sejauh mana kebenaran kabar-kabar tersebut? Ya sebenarnya kalau ngomongan pengen hapus tato itu Aufar minta dihapus tato ya dia ngomong aja. Cuma kan memang aku mau aja ngelakuin gitu. Jadi nggak ada tekanan untuk syarat atau apa. Semuanya kayak diomongin aja. Terus saya juga nggak keberatan ya saya lakuin aja sama kayak orang misalnya apa ya? Kayak aku nggak tahu misalnya pakai baju meja apa gitu. Ya kalau kita turutin aja gitu. Gak ada beban sih biasa aja. Gak ada kayak syarat untuk nikah. Iya tato. Ya kemarin kan udah hapus tato, udah coba di laser. Cuman kan memang harus beberapa kali gitu kan prosesnya itu memudar. Ini udah proses yang pertama. Terus nanti tanggal 9 insya Allah rencananya akan yang proses yang kedua. Jadi kalau dilihat sih memang kurang memudar gitu. Jadi kita lihat aja nanti yang pas kan prosesnya 5 minggu dari yang di laser terus 5 minggu memudar katanya gitu. Tapi ternyata kan belum, berarti harus berkali. Berkorban demi kekasih tercinta. Barangkali inilah cara Olla menunjukkan rasa cintanya terhadap Aufar.
Seperti ketika dulu, Ola juga membuktikan cintanya dengan mengukir nama sang mantan suami Alex Tian menjadi salah satu tato yang menghias bagian pribadi tubuhnya. Tato yang konon berbuntut bumerang. Mungkinkah gara-gara tato mantan suaminya itu yang membuat Aufar meminta Ola menghapus seluruh tatonya? Ataukah Aufar khawatir Ola bakal dicap negatif oleh kalangan yang belum bisa menerima kehadiran wanita bertato? Enggak sih, semuanya proses hidup kalau saya rasa sih. Segala musibah atau bencana atau apapun yang terjadi kita pembelajaran kita aja untuk jadi lebih baik. Jadi saya kemarin kan ditato, konsekuensinya mungkin seperti ini gitu kan. Pengen jalanin aja semuanya, jangan terlalu banyak. Kita sih yang penting jalanin aja, insya Allah kalau misalnya memang jodoh bisa ke tingkat yang lebih serius lagi. Atas nama cinta, untuk menghapus satu demi satu tato di tubuhnya, wanita kelahiran 15 Februari 1980 ini harus rela menjalani beberapa kali operasi laser. Jika dulu saat Ola membuat tato permanen, butuh waktu berjam-jam diikuti rasa sakit dan pedih, adakah terselip perasaan menyesal karena kini semuanya harus dihilangkan? Bukankah sebelumnya Ola selalu terlihat bangga memamerkan beberapa tatonya itu? Tato saya ada 13. Apakah nanti 13-13-nya akan dihilangkan atau insya Allah tahap begitu? Maunya begitu. Nggak ada masalah sih, emang kayak gitu aja sih. Karena dulu kan dipikir kayaknya sakit, maksudnya prosesnya itu sampai bekas gimana, dan kebetulan saya ketemu dokter yang emang alatnya juga udah bagus, yang nanti tato-tato mirip kayak ini kan udah gitu, jadi nggak yang kayak disetrika atau kayak yang kayak jadi melengkung atau gimana. Memang sakit tapi ya kalau dijalanin dengan ikhlas dan emang ya gimana, insya Allah sih. Di kalangan artis wanita kita, sebenarnya tidak hanya Ola Ramlan yang bertato. Artis lainnya seperti Nikita Mirzani menjadikan tato sebagai hiasan di tubuh cantik mereka. Apa sebenarnya alasan utama Nikita mentato tubuhnya? Saksikan sesaat lagi dalam Ghost Hot. Ya kalau mau tato ya pasti ngeluarin uang lumayan. Wanita bertato di kalangan selebriti bukan lagi hal yang tabu. Selain Ola Ramlan, sederet artis wanita lainnya seperti Nikita Mirzani tanpa ragu-ragu bahkan terkesan bangga kerap memamerkan tato mereka di hadapan publik. Jika dihitung, Nikita Mirzani punya lebih dari 15 tato yang tersebar di berbagai bagian tubuhnya. Dari yang tampak di luar hingga bagian tubuh yang paling tersembunyi. Benarkah demi kegemarannya bertato, Nikita rela mengeluarkan biaya hingga puluhan juta rupiah? Buat gue tato itu adalah seni ya, dan tato itu bukan murah, tato itu mahal ya. Budget sih enggak ya, enggak ini banget sih, karena gue juga punya kenalan temen artis tato gitu, jadi nggak terlalu ya mahal sih, karena kan tato itu kan jarumnya harus steril, tintanya juga bukan tinta-tinta yang kayak di pasar terminal sana gitu kan, yang nggak jelas gitu. Jadi ya kalau mau tato ya pasti ngeluarin uang lumayan. Meski harus merogoh kocek yang tidak sedikit, Nikita sudah mulai mentato tubuhnya saat lulus dari SMA dan hijrah ke Jakarta. Dari sekedar hanya tato temporer hingga tato permanen yang jumlahnya saat ini sudah mencapai belasan. Dari yang sekedar ditempel hingga yang ditusuk jarum berjam-jam hanya demi satu gambar tato. Apa sebenarnya yang membuat Nikita merelakan kulit mulusnya ditato hingga jumlahnya belasan? Sekarang alhamdulillah tato gue udah 17. Tapi nanti bakal hilang satu yang di dada, jadi tinggal 16. Tato of course itu sakit karena jarum ya kan. Dicubit aja sakit, apalagi digituin jarum kan pasti sakit. Tapi nggak tahu ya, sakitnya itu justru bikin gue jadi kepengen lagi jadi freak gitu sama tato.
Kata lain dari freak yang disampaikan Nikita bisa jadi adalah kecanduan. Inilah yang menyebabkan dari tahun ke tahun jumlah tatonya terus bertambah. Sebagai anak yang lahir dari keluarga muslim yang taat, bagaimana Nikita menjelaskan tato ini kepada orang tuanya? Iya pasti, bokap gue kan dari Padang, agamanya kuat banget gitu kan. Terus pas gue bikin tato, sebenarnya waktu gue punya tato itu bokap gue baru tahu 1 tahun belakangan ini sih. Jadi sama 4 tahun ini gue tutupin gitu. Cuman yang namanya bangke ditutupin terus kan pasti ketahuan ya. Dan emang pas ketahuannya bokap sih, karena gue juga udah dewasa, udah ngambil cara jalan hidup gue sendiri. Jadi bokap gue sempet marah tapi nggak terlalu yang heboh banget sih, cuman yang aduh pusing doang kayak gitu. Udah tuh ya udah, karena kan gue juga perempuan satu-satunya di rumah, mungkin agak sedikit frontal aja kalau gue punya tato, sedangkan yang lain nggak tatoan. Marah tapi nggak marah banget, cuma karena gue udah bisa cari uang sendiri dan gue dipikirnya orang tua gue sudah dewasa, jadi fine aja selama itu masih di jalur yang benar. Kalau cuma tato doang kan sekarang zaman juga udah modern, bisa ngilangin tato dengan cara laser atau sebagainya, jadi nggak terlalu pengaruh banget. Mendapatkan lampu hijau dari keluarga, Nikita merasa tidak perlu menutup-nutupi tato yang menghias tubuhnya. Meski keluarganya memberikan restu, apakah Nikita tidak khawatir akan dicap negatif oleh masyarakat yang masih mengidentikan tato dengan wanita nakal? Gue orang mau ngomong apa, gue sih bodo amat. Kalau gue orangnya gitu, gue mungkin karena gue terlalu cuek kali orangnya ya. Jadi orang mau ngomong apa, ya gue serah deh. Yang penting gue nggak ganggu lu, gue nggak ngerugiin lu. Lo mau ngomongin gue ya mendingan ngaca aja. Kalau lu udah suci atau lu udah manusia paling benar, baru lu bisa menggerumui gue. Tapi kalau lu masih lebih hancur dari gue, ya nggak usah ngomong lah. Kalau gue orangnya gitu. Tato bagi sebagian orang masih dianggap tabu, bahkan haram hukumnya. Terlebih bagi kaum Hawa, bertato bisa menimbulkan image negatif. Jika pria bertato kerap identik dengan image preman atau kriminal, benarkah wanita yang bertato adalah wanita nakal? Saksikan selengkapnya dalam Ghost Hot sesaat lagi. Tato itu kan gambarnya banyak dan lucu-lucu. Yang bertato belum itu sebenarnya berperilaku yang tidak baik. Di balik fenomena artis wanita yang bertato, Ola Ramlan memilih untuk menghilangkannya. Sementara artis wanita lainnya seperti Nikita Mirzani masih menjadikannya tren, bahkan hobi yang menyenangkan. Hal itu seolah menunjukkan masih adanya pertentangan pada masyarakat kita dalam menyikapi wanita bertato. Mengapa tato bagi masyarakat kita masih identik dengan premanisme? Benarkah mereka yang bertato memiliki jiwa yang urakan dan perilaku yang ugal-ugalan? Psikolog remaja pun merasa perlu angkat bicara. Yang bertato belum tentu sebenarnya berperilaku yang tidak baik, tapi di masyarakat kecenderungan untuk melihatnya hal seperti itu. Dan kemudian begini, pada waktu orang mau melakukan mau menato badannya, harus dipikirkan jauh-jauh hari, betul-betul masak-masak, agar jangan sampai kan ada yang kemudian kalau mau menikah harus dihilangkan tatonya dulu. Jadi istilahnya menato nama pacar atau nama siapa suami, nanti tiba-tiba cerai harus dirubah lagi atau dihapus lagi. Jika menilik dari perjalanan sejarahnya, tato sebenarnya sudah berusia sangat tua, setua usia peradaban manusia itu sendiri. Fakta terbaru menyebutkan bahwa seni melukis di tubuh dan kulit manusia ini ternyata ditemukan pertama kali di Indonesia, tepatnya di Kepulauan Mentawai. Masyarakat purba di Mentawai, bahkan di Tengarai, sudah mengenal tato lebih lama dari masyarakat prasejarah Mesir. Apakah kemudian layak disebut bahwa masyarakat kita sebenarnya sudah sangat membudidaya dengan tato? Bagaimana para pembuat tato seperti Ken Tato yang menjadi langganan kalangan artis melihat jumlah pengunjungnya dari waktu ke waktu? Yang saya tahu dunia artis itu atau selebritis dia paling sering lain di Paniai. Jadi mungkin yang saya tahu sih betapa bangganya kalau misalnya mereka ada tato. Jadi ada uang belum bisa tato, ada mental belum itu bisa tato.
Sekarang ada uang dan ada mental, itu bisa jadi tato. Itu pun tergantung kayak masak ya. Apakah bisa tato sama si A atau si B? Karena kekuatan manusia berbeda. Nah itu kebanggaannya. Tapi biasanya kalau perempuan selebritis khususnya, mereka bermain di fashion, pakaian itu hanya setelah beres ganti lagi gitu. Jarang yang namanya artis-artis misalnya dibilang nakal ataupun apa, karena dia juga figur. Seorang figur itu biasanya dia selalu menanamkan kebaikan terus, biarpun dia jahat tetap menutupi itu semaksimal mungkin. Terus keduanya mungkin tanggapan-tanggapan seperti ada tato itu ya mungkin jalannya mereka untuk bisa lebih terbuka ataupun lebih ke expose mungkin dengan anehnya artis. Bukan ditato aja, mungkin bisa di piercing ataupun bajunya gimana ataupun rambutnya aneh mungkin. Itu jalannya mereka. Terus kebenaran juga ya artis-artis luar juga kan udah mulai marah ke situ, mungkin kebelakangnya kesana juga bahwa tato itu adalah fashion mungkin. Lukisan tubuh itu pun kini dianggap sebagai tren fashion. Meski perkembangan tato di masyarakat modern Indonesia sendiri identik dengan kriminal dan mantan napi yang dulu digunakan untuk menandai geng mereka, namun kini tato tidak lagi menjadi wilayah domain pria saja. Sampai kapankah image negatif wanita bertato bakal terus melekat di masyarakat? Mungkinkah suatu saat nanti wanita bertato bisa diterima oleh semua kalangan? Orang tua di atas itu masih menganggap tato itu negatif. Karena kenapa? Pernah ada zamannya Petrus dan pasti beranggapan negatif. Setelah kita buat kemas tato itu seperti apa sih? Alhamdulillah juga banyak acara-acara liputan TV yang ngebantu kita juga. Oh ternyata tato itu nggak seburuk apa yang kita bayangkan. Contohnya misalnya kayak alat-alat, kita benar-benar steril, medicalnya. Oh ternyata tato itu ada pendidikannya juga ya. Bukan hanya sebatas tato gambar, kita gambar cepet-cepet terus mabuk dulu ataupun apa. Ternyata nggak seburuk apa yang kita bayangkan gitu. Lebih banyak orang menilainya negatif daripada positif. Walaupun sebetulnya kalau mau jujur, orang yang bertato belum tentu berarti mereka selalu bertingkah laku negatif. Tetapi bahwa kemudian masyarakat memperkirakan itu karena banyak sekali memang ada banyak orang yang bertato yang tingkah lakunya negatif, sehingga kemudian disamaratakan gitu. Kalau menurut saya keindahan dalam gambar itu nggak usah selalu dilihatkan di tubuh, tetapi bisa juga dalam bentuk lain. Bagi wanita, tato bisa jadi merupakan salah satu simbol sensualitas. Namun lantaran tato bersifat permanen dan sulit untuk dihapus atau dihilangkan, tidakkah mereka berpikir dua kali sebelum membuatnya? Jika nantinya tato harus dihapus karena suatu alasan seperti Ola Ramlan, tidakkah Nikita Mirzani menyesalinya? Saksikan sesaat lagi dalam Ghost Hot. Orang mau ngomong apa, ya gue serah deh. Yang penting gue nggak ganggu lo, gue nggak ngerugiin lo. Tidak bisa disangkal, tato berkembang pesat pada masyarakat modern kita. Membuat tato sama sakitnya dengan menghapusnya. Lantaran tato permanen akan sulit untuk dihilangkan, keputusan untuk